Halo, ketemu lagi dengan gue Ari. Ya, saat ini gue mau sharing terkait dengan tempat tinggal. Kalau teman-teman seorang milenial atau mungkin seorang orang tua muda lah ya. Nah, kita kan kadang kalau orang tua muda punya anak, ya kan, kita punya tantangan adalah mencari satu tempat tinggal hunian yang cukup oke, cukup baik, layak dihuni, strategis ke tempat kerja, terus juga anaknya dapat fasilitas, terus juga kita juga nyari makan yang juga gampang. Tapi yang paling penting adalah harganya terjangkau. Nah, di Jakarta sendiri ini menjadi satu tantangan tersendiri. Gimana sih nyari tempat tinggal yang baik, yang berkualitas dengan harga terjangkau di tengah kota. Nah, gue mau sharing ini satu unit yang gue tempati. Nah, gue mau kenalkan yang namanya apartemen Teluk Intan. Nah, saat ini kita lagi ada di Tower Safir. Nah, gue dan keluarga udah tinggal di sini sekitar 10 bulanan. Nah, kita mau tour isi apartemen di Teluk Intan seperti apa sih, dan yang paling menarik adalah harganya. Harganya adalah sekitar 16 juta per tahun. Ulangin, benar, 16 juta per tahun. Jadi kurang lebih per bulannya itu sekitar 1,3-an. Nah, ini jadi satu informasi yang menarik. Karena apa? Karena kalau di compare dengan kos-kosan, ini dapat satu unit apartemen, dibanding kalau lu kosan cuma dapat satu kamar, ini dapat ada kayak ruang tamunya dulu baru masuk ke kamar, terus juga ya beberapa fasilitas apartemen ya standar lu pasti dapat lah. Nah, kita mau lihat kayak apa sih sebenarnya apartemen seharga 16 juta bentuknya, kita mau lihat sama-sama. Semoga menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Kurang lebih begitulah bentukan atau penampakan dari apartemen senilai 16 juta per tahun atau sekitar 1,3-an per bulan. Nah, teman-teman lihat gimana, ada yang mungkin menilai bagus, ada yang mungkin menilai nggak bagus. Nggak apa-apa, is okay, yang penting ini satu tempat tinggal dimana kita nggak kena panas, kita nggak kena hujan, dan gue mensyukuri akan hal itu. Nah, kenapa sih kita memilih untuk stay di apartemen? Jadi awalnya pas lagi sedikit cerita ke belakang, ketika istri mulai usia kehamilan sudah mulai besar, kita mempertimbangkan nih gimana ya untuk nanti ke depannya. Di samping itu juga di tempat tinggal kita sebelumnya ada tangga, istri udah kesulitan untuk naik tangga. Jadi gimana nih, akhirnya kita cari cara, kita harus cari satu tempat tinggal yang cukup nyaman lah. Samping itu juga menanti kelahiran bayi. Kalau ada bayi kan tentunya butuh satu tempat yang sedikit proper, dan kalau istri request cukup dekat ke tempat mertua biar mudah lah disupport oleh orang tua. Nah, ini sedikit cerita kenapa kita memilih tempat stay di sini. Di samping itu juga nanti teman-teman bisa lihat ada yang namanya fasilitas apartemen standar, kolam renang, terus juga ya tempat makanan standar lah, kafe dan sebagainya. Tapi kurang lebih secara budget ini apartemen yang cukup terjangkau, punya satu kamar. Cuman memang kelemahannya gue harus akui adalah nggak ada view sama sekali. Gue nggak tahu di sini yang namanya pagi, siang, malam semua sama, mau hujan mau nggak hujan suaranya juga sama. Gue nggak tahu keadaan di luar seperti apa. Why? Karena kita dapat di unit ini posisi lagi di tengah-tengah bangunan, tidak di
pojok atau di ujung, sehingga nggak ada view sama sekali ke luar. Jadi gue nggak tahu cuaca lagi seperti apa, mendung apa enggak, hujan apa kagak, terus juga pagi siang malam semua kondisi sama. Gue untuk bisa tahu hujan apa enggak pagi siang malam ya lihat jam aja gitu. Jadi gue sama sekali di sini posisi nggak ada view sama sekali. Nah buat teman-teman yang butuh view, unit ini mungkin tidak terlalu rekomend, tapi kalau buat teman-teman cuman buat stay, cuman buat tinggal, ini mungkin bisa jadi consideration. Nah unit di apartemen Tuluk Intan sendiri gimana sih? Teman-teman kunjungin aja, rasakan feel-nya gimana, karena itu tes ya, karena itu kenyamanan masing-masing punya standar, punya selera, mungkin berbeda, mungkin sama, teman-teman rasakan aja dulu. Tapi yang jelas dari gua tinggal di sini selama 10 bulanan, ini plus minus ada, kalau dari gua nggak suka dengan airnya menurut gua kurang terlalu bagus sih ya. Terus juga antrian lift, gue nggak tahu unit lain ataupun mungkin di apartemen lain seperti apa. Tapi logikanya memang kalau tinggal di hunian vertikal, tantangannya ya lift lama lah, apalagi kalau di jam pagi atau jam malam, sore orang pulang kerja itu antriannya cukup lama. Belum lagi kalau full, nggak kebagian, nunggu lagi panjang. Terus tantangan berikutnya yang gue nggak suka adalah parkiran mobil itu rebutan ya. Nah, jadi siapa yang pulang duluan, dia dapat parkir. Kalau nggak dapet ya udah nyari-nyari itu gitu kan. Nah, beruntung di sini ada lapangan. Ya lapangan itu digunakan untuk parkir mobil. Jadi yaudah lapangan aja. Memang jalan cukup jauh. Kalau lagi hujan repot tuh. Kalau dapat ke ujung-ujung ya udah kena becek deh. Gitu. Terus juga terkait dengan gue sedikit kurang nyaman juga terkait, nggak sedikit ini banyak sih, terkait dengan bau sampah. Nah, beberapa titik gue nggak tahu gimana sih di pengelolaan sampahnya, tapi gue mencium bau ya. Cuma kalau istri sih nggak mencium, gue nggak tahu ciuman gue yang terlalu sensitif apa gimana. Tapi gue di beberapa titik gue ngerasa kok bau ya, tapi itu di jam tertentu gitu. Untuk kolam renang gue belum pernah cobain sama sekali, jadi gue nggak tahu. Tapi yang jelas ada kolam renang, dan kalau weekend tuh ya biasa anak-anak banyak yang main. Terus juga untuk makanan ada 2 tower satu lagi itu ada kayak pusat makanannya, itu bisa di sana. Tapi kalau di sini nggak ada, cuman di bawah ya beberapa makanan standar adalah. Intinya kalau tinggal di apartemen model gini, teman-teman nggak bakal kelaparan deh. Terus juga sekarang kan ada Gojek, ada Grab ya, ada yang 24 jam dan sebagainya. So buat makanan untuk kita yang tinggal di Jakarta no issue sih, kita bisa makan kemana aja. Kemudian untuk parkir motor status sama kayak mobil, perebutan juga. Cuma karena motor bentukan kecil ya, jarak nyelipnya masih enak lah, masih bisa geser sana sini, angkat tetangga sana sini masih bisa masuk gitu. Terus apalagi gue mau sharing, yang menarik adalah di stay di sini banyak family ya, banyak banget keluarga muda, ataupun yang tua juga ada sih. Tapi jelas banyak anak-anak di sini. Jadi ketika gue bawa bayi keluar gitu kan, tuh banyak ketemu tuh anak-anak yang sebaya ataupun anak-anak yang mungkin bisa diajak main bersama, ngobrol, dan istri pun ketemu dengan tetangga-tetangga. Ya udah deh ngobrol, berbagi pengalaman, cerita, dapat tips, dapat ini itu. Jadi lingkungannya cukup oke gitu. Untuk kita lah pasangan muda, untuk kita yang baru punya bayi, ini satu tempat yang banyak temannya seperti itu. Terus juga di sini menurut gue cukup strategis ya kalau mau kemana-mana, walaupun memang ke beberapa sudut di Jakarta merasa jauh, cuman secara lokasi ini kalau mau jangkau ke barat masih oke, jangkau ke pusat masih oke, ke utara apalagi posisi sudah di utara, dan oke lah tinggal naik tol ke Peak dan sebagainya itu sudah cukup oke. Oke, jadi itu aja cerita singkat gue mengenai pengalaman dan plus minus tinggal di apartemen senilai 16 juta sewanya per tahun. Semoga teman-teman menikmati. Kalau ada pertanyaan, diskusi, silahkan tanyakan di komen dan gue akan menjawab sebisa mungkin. Thank you, see you, bye.